Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudari-saudariku seiman muslimah semuanya. Muslimah di zaman milenial ini memang sangat erat terhadap identitas pribadi, karena memang kita dihadapkan pada zaman yang berbeda dan tentunya tantangannya pun berbeda. Apalagi zaman sekarang yang dibilang zaman akhir, maka banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Lalu pertanyaannya, apakah bisa kita sebagai muslimah milenial menjaga nilai-nilai keislaman dalam diri kita? Menurut hemat saya, ada dua hal yang sangat pokok yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Yang pertama yaitu ilmu, yang kedua yaitu akhlak. Jadi hendaknya kita sebagai seorang perempuan haruslah memiliki ilmu dan akhlak yang baik, atau juga bisa disebut dengan kecerdasan berpikir dan kecerdasan emosional. Berbicara tentang ilmu, tidak akan pernah lepas dari yang namanya pendidikan. Pendidikan yang mana telah diperjuangkan oleh R.A. Kartini yang merupakan tombak emansipasi wanita di Indonesia. Sehingga kita para wanita bisa menemukan ilmu secara mudah. Seharusnya kita bersyukur karena pada zaman hari ini kita sudah diberi kemudahan untuk mencari ilmu. Coba kita flashback ke zaman dulu. Masih banyak pendapat bahwa seorang perempuan tidak bisa sama kedudukannya dengan laki-laki. Banyak juga anggapan bahwa seorang perempuan itu tugasnya hanya di rumah, ngurus suami dan ngurus rumah tangga. Lalu, bagaimanakah pandangan Islam tentang ini? Apakah ada tokoh Islam wanita yang memang mempunyai wawasan yang luas, mempunyai ilmu yang mumpuni, dan juga mempunyai kisah hidup, bukan hanya tentang reproduksi saja? Artinya apa di sini? Kisahnya itu bukan hanya tentang menikah, terus punya anak, terus ngurus rumah tangga, tapi lebih kepada kiprah seorang wanita di dalam dunia pendidikan. Saya masih teringat satu kisah inspiratif tentang seorang muslimah, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan seorang wanita yang memang ilmunya sangat diakui. Bahkan Imam Syafi'i sering sekali berdiskusi terhadap beliau. Sampai sekarang Imam Syafi'i pun menyebut beliau adalah gurunya. Apakah ada yang tahu? Beliau adalah Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini mempunyai ilmu dan pengaruhnya ada pada dua mazhab yang sangat berbeda. Pertama yaitu mazhab Syafi'i, yang kedua adalah mazhab Hambali, karena memang Sayyidah Fatimah, Sayyidah Nafisah hidup pada era Syafi'i. Bahkan Sayyidah Nafisah sama-sama berguru kepada Imam Malik di Madinah. Saya ceritakan sedikit histori kehidupannya. Sayyidah Nafisah merupakan keturunan keempat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau keturunan keempat melalui jalur Hasan. Nabi Muhammad kan ada dua jalur. Yang pertama jalur Hasan dan yang kedua jalur Husain. Nah, Sayyidah Nafisah ini keturunan keempatnya Nabi Muhammad dari jalur Hasan. Berarti beliau itu adalah cicitnya Nabi Muhammad SAW. Karomah Sayyidah Nafisah sudah terlihat dari sejak dalam kandungannya bahkan sampai akhir hayatnya. Waktu itu ibunda Sayyidah Nafisah ketika hamil didatangi oleh Rasulullah SAW seraya berkata, "Ini Robin ala ibnati Nafisah biridhoika alaiha wa annallaha Robin alaiha biridhoiha alayya." Yang artinya seperti ini, "Ini Robin ala ibnati Nafisah." Sesungguhnya aku Nabi Muhammad itu ridho terhadap anakmu Nafisah,
karena kamu ridho terhadap Nafisah. Sehingga Allah juga ridho terhadap Nafisah karena Nabi juga ridho terhadap Nafisah. Bisa kita bayangkan bagaimana karomahnya, masih dalam kandungan pun Nabi Muhammad berkata seperti itu. Kemuliaan yang lain ketika Sayyidah Nafisah masih dalam kehidupan, sering kali Imam Syafi'i menderita sakit. Ketika Imam Syafi'i sakit, beliau selalu meminta doa kepada Sayyidah Nafisah melalui seorang utusan. Utusan itu disuruh untuk ke rumah Sayyidah Nafisah meminta doa. Namun ajaibnya, sebelum utusan itu sampai ke rumah Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i itu awal mulanya sakit, tiba-tiba sudah sembuh. Kejadian kali ini seperti ini tidak hanya 1 kali, 2 kali, tapi kejadian seperti ini berulang kali terjadi. Bahkan di akhir kehidupan Imam Syafi'i, beliau sempat berwasiat, suatu saat ketika aku sudah meninggal, aku ingin jenazahku disolati oleh Sayyidah Nafisah. Jadi pada waktu Imam Syafi'i meninggal, jenazahnya dilewatkan di depan rumah Sayyidah Nafisah. Bisa kita bayangkan, imam besar sebesar Imam Syafi'i berkeinginan untuk disolati oleh seorang perempuan. Tidak bisa dibayangkan betapa besar karomah Sayyidah Nafisah. Selain itu, kemuliaan beliau juga terlihat. Pengaruh-pengaruh beliau juga terlihat. Beliau sering kali berdiskusi terhadap Imam Syafi'i. Beliau seringkali memutuskan hukum-hukumnya bersama Imam Syafi'i. Jadi, mazhab yang kita pelajari saat ini, ilmu yang kita pelajari saat ini, yakni mazhab Syafi'i, tidak lepas dari peran seorang perempuan, yaitu Sayyidah Nafisah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang perempuan, janganlah merasa kerdil, janganlah merasa rendah diri, karena perempuan adalah tonggak peradaban dunia. Dari seorang perempuan itu lahirlah anak-anak. Kualitas anak-anak tergantung pada diri perempuan itu. Indahnya, bagusnya dunia juga tergantung pada perempuan itu, sebagaimana hadis yang telah familiar, yang telah populer, yang berbunyi, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah mar'ah sholihah. Di sini Sayyidah Nafisah merupakan salah satu bukti konkret adanya wanita sholihah, muslimah yang sangat mendahulukan ilmu dan akhlak, muslimah yang sangat bisa berdiri di tengah-tengah, menyeimbangkan antara peran beliau sebagai seorang istri di rumah tangga dan juga peran beliau dalam kiprahnya di dunia pendidikan. Saya kira kita dapat mengambil banyak hikmah dari kisah Sayyidah Nafisah. Mungkin kita tidak bisa meniru beliau secara sempurna, tapi paling tidak kita bisa menjadikan kisah Sayyidah Nafisah sebagai motivasi bagi kita bahwa perempuan itu adalah perempuan hebat. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh wanita di Indonesia, terutama santri, mari kita bentuk karakter yang kuat. Mari kita ciptakan citra yang baik. Jangan pernah membatasi diri dalam mencari pendidikan. Yakinlah bahwa kita diciptakan karena sesuatu yang berharga, yaitu beribadah kepada Allah. Sebenarnya Islam sudah memberikan banyak sekali contoh tokoh inspiratif wanita. Namun di zaman sekarang ini, tokoh Islami itu bergeser dengan tokoh-tokoh Korea, dengan tokoh-tokoh Barat. Bolehlah kita mengidolakan Korea, bolehlah kita mengidolakan Barat, tapi jangan sampai idola kita terhadap Korea itu menjadikan kita salah jalur. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan kita inspirasi, menjadikan kita semangat. Terakhir kali, tunjukkan pada dunia
bahwa wanita itu kuat, wanita itu berharga dengan apa yang telah kita miliki. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.